Siput, apa yang kau lakukan? Siput pun menjawab, aku sedang mencari penghidupan. Kelinci yang marah-marah karena ia berpikir siput berlagak mencari penghidupan. Siput berusaha menjelaskan maksud dari jawabannya, tapi kelinci tetap marah dan mengancam untuk membunuhnya. Akhirnya, siput menantang adu kecepatan dengan kelinci. Mendengar tantangan tersebut, kelinci marah besar. Ia menerima tawaran siput dan berkata dengan keras agar hewan-hewan lain menjadi saksi perlombaan mereka. Pada saat di start, mereka saling berlomba lari. Namun, sebelumnya siput memiliki akal untuk meminta siput lainnya berada di titik-titik jalur lomba lari sampai ke finish. Hal ini dikarenakan cangkang semua siput memiliki kesamaan. Dengan begitu, semua hewan ini tidak akan curiga. Kelinci pun melompat dan berlari meninggalkan siput. Akhirnya rencana siput berjalan lancar dan akhirnya siput tadi menjadi pemenangnya. Hal ini karena cangkang semua siput sama dengan yang lain dan hewan lain tidak akan curiga. Kelinci pun melompat dan berlari meninggalkan siput beristirahat. Akhirnya rencana siput berjalan lancar dan akhirnya siput menjadi pemenang. Walaupun sebenarnya yang memasuki finish ialah temannya. Dengan kemenangan siput membuat kelinci menjadi tidak sombong dan tidak pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malza Devina Putri ingin bercerita tentang cerita fabel yang berjudul Tertipu oleh Suara Rubah. Suatu hari ada seorang peternak yang mencari hewan untuk mengembalakan domba-dombanya. Dia bertemu dengan seekor beruang yang menawarkan diri untuk menjaga dombanya, namun si peternak menolaknya karena suara beruang sangatlah jelek. Kemudian dia bertemu serigala yang menawarkan diri untuk menjadi pengembala, namun lagi-lagi dia ditolak karena suaranya sangatlah parau. Kemudian dia bertemu dengan seekor rubah yang suaranya sangat merdu. Sang peternak memintanya untuk menjaga para dombanya. Si rubah pun menyetujuinya, namun sikap rubah tidak menjamin sikapnya yang baik. Sebenarnya rubah memiliki sikap yang jelas. Saat mengembalakan domba, setiap hari dia memakan satu persatu dombanya. Selama 1 bulan, domba yang digembalanya sudah ludas habis. Pesan moral dari kisah tersebut adalah jangan mudah percaya dengan seseorang karena suatu kelebihannya. Saya akan menceritakan cerita fabel berjudul Siput yang Sombong. Pada suatu hari, ada sebuah semut bernama Mudi. Dia adalah semut yang sombong. Saat berjalan, dia tidak sengaja bertemu dengan kepompong. Dia pun berkata, kasihan sekali kepompong itu. Dia tidak bisa pergi bebas seperti itu. Ujinya, suatu hari dia tak sengaja masuk ke lubang lumpur besar. Dia pun langsung meminta tolong. Akhirnya teriakan itu terdengar oleh Mudi sepupuku. Dia pun langsung menolongnya dan menariknya keluar dari lubang besar tersebut. Dia pun berkata, aku adalah kepompong yang pernah kau ajak dulu. Sekarang aku menjadi kupu-kupu dan bisa pergi bebas kemana-mana seperti itu. Kata Mudi sepupuku. Dengan tersinggung malu, Mudi si semut pun meminta maaf. Maafkan aku ya, aku dulu pernah mengajakmu. Tak lupa Mudi si semut pun berterima kasih kepada Mudi semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvino Ariel Saputra. Saya akan bercerita fabel tentang kuda berkulit harimau. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan kuda itu melihat sesuatu itu seperti kulit harimau. Guaman kuda itu lalu mendekatkan dan ternyata memang benar apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tidak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. Wah, kebetulan sekali
kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan dengannya ya? Terlintaslah di benak kuda itu untuk menakuti binatang hutan yang melewati dirinya. Aku segera harus bersembunyi. Tempat itu sangat gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya dia menemukan semak-semak yang cukup gelap untuk bersembunyi, lalu masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian beberapa domba berjalan ke arahnya. Kemudian itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sarana empuk kejahilannya. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. "Tolong, ada harimau! Lari, cepat lari!" teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat domba itu pontang-panting berlari. Setelah itu kuda itu kembali bersembunyi di semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ada tapir menuju kemari, tapi lambat betul geraknya. "Biarlah aku bisa lebih lama bersiap-siap melompat," kata kuda itu dalam hati. Tiba-tiba saat kuda itu meloncat ke arah tapir itu, ia terkejut dan lari tunggang langgang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau. Itu kuda kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan di dalam hati. Kali ini kuda itu mengganggu lebih lama dari biasanya, tetapi hal itu tidak membawa bosan. Tiba-tiba seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. Ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. "Biarlah aku membuatnya kaget di sana," kata kuda itu dalam hati. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah dekat dan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi rupanya dia tak sadar bahwa bukannya mengaum, dia malah mengelirik. Dengan dengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat kucing hutan itu siap mengambil langkah seribu, tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan, tapi rupanya suaramu itu ringkikan kuda. Jadi aku tidak takut, hahaha." Kucing hutan itu juga berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun suara ringkihnya tidak akan bisa berubah jadi auman. Kuda berkulit harimau itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya. Itu kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suami Hasani. Saya akan bercerita tentang novel berjudul Beruang dan Lebah. Pada suatu hari ada seekor beruang berjalan di sepanjang hutan sedang mencari makanannya. Beruang berniat mencari buah-buahan untuk persediaan makanannya selama beberapa hari. Tanpa disengaja, beruang menemukan pohon yang tumbang. Hewan tersebut ternyata dihuni oleh sekelompok lebah yang pergi mencari sari makanan dan meninggalkan sarang. Beruang itu pun penasaran dengan sarang lebah tersebut. Beruang mulai menembus sarang lebah dengan hidungnya. Dengan hati-hati ia melihat ke dalam sarang. Beruang berharap tidak ada lebah yang ada di dalam sarang, sehingga ia bisa mengambil madu yang ada. Malang bagi beruang, ternyata pada saat ia menengok ke dalam sarang, kelompok lebah sedang menuju ke sarangnya. Usai mencari sarang bunga, tidak dapat dihindari lagi, kawanan lebah yang jalan tersebut menyerang beruang. Dengan bersusah payah, beruang mencoba melawannya dan berlari untuk menuju ke rumahnya. Tetapi kawanan lebah semakin ganas dan justru memanggil lebah yang lain yang ada di hutan. Pada akhirnya
beliau tidak